Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa zid wa anim ala nabiyyika wa rasulika Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita semuanya sehingga kita masih diberikan umur yang mudah-mudahan Allah senantiasa berkahi umur yang Allah berikan kepada kita. Berkah umur adalah dengan bermanfaatnya usia kita, dengan semakin hari semakin kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita membekali diri kita dengan amalan-amalan yang bermanfaat buat kita di dunia dan juga di akhirat tentunya. Amal saleh yang berasal dari ilmu yang nafi'. Ketika kita beramal, kita menginginkan amalan itu adalah sebagai pemberat timbangan amalan kita, bukan sebagai orang yang merugi dengan mengisi amalan-amalan, tetapi kita sendiri yang melubangi kantong yang kita isi dengan amalan-amalan tersebut dengan perbuatan-perbuatan yang justru malah membuat cacat kantong amalan yang kita sudah persiapkan. Dengan kita isi amalan soleh, ternyata kantong yang kita isi itu ada lubangnya, sia-sia kita isi, tapi di sisi lain bocor, keluar lagi amalan, jadi nggak ada manfaatnya. Jadi kita hidup di dunia ini harus berhati-hati, karena tingkatan tertinggi dari kemuliaan seorang hamba adalah derajat takwa. Ketika kita berjalan di dunia ini, selalu berhati-hati. Ketika kita beramal, kita berhati-hati. Apakah amalan yang kita perbuat ini bersih dari noda-noda kesyirikan atau tidak? Dan perbuatan-perbuatan yang lainnya yang Allah tidak ridhoi, bahkan itu malah menggugurkan amalan kita. Jadi seorang manusia adalah dia yang berpikir cerdas, dia yang selalu mawas diri ketika berada di dunia ini, karena dunia ini memang betul-betul tempatnya cobaan, betul-betul tempatnya sangat menarik, karena memang dunia ini penuh dengan syahwat, dan neraka itu selalu diliputi dengan hal-hal yang menarik, sedangkan surga diliputi dengan hal-hal yang tidak mengenakan. Dan pembahasan kita, karena mohon maaf sebelumnya kepada para jamaah, ana agak telat datangnya, tidak seperti biasanya ana telat, ya qadarullah. Ana membawa kendaraan tidak seperti biasanya, ana biasanya bawa motor dan tidak bawa mobil, jadi ana agak sedikit muter-muter di kota Mojokerto karena belum hafal jalannya kalau naik mobil, tapi kalau naik motor sudah hafal gitu. Ala kulli hal, mudah-mudahan jamaah bisa memaklumi keterlambatan ana, dan kita pada saat ini akan membahas, dan insya Allah kita rutin akan membahas tentang al-kabair, dan kita sedang berada di kabirah yang salisah, dosa besar yang ketiga, yaitu sihir. Dan tema kita adalah siapa bilang sihir itu haram gitu ya, siapa bilang sihir haram. Dan memang betul kita akan mengupas di sini panjang lebar di buku Al-Kabair, tetapi tentunya kita sisipkan dari buku Fathul Majid ya, punyanya Syekh Utsaimin, Syarah Kitab Tauhid. Kalau yang kita sudah pernah mengkaji kitab tauhid, maka di situ ada bab khusus yang mempelajari tentang sihir, dan kita tidak berpanjang lebar karena waktunya juga sudah sangat banyak berkurang karena keterlambatan ana. Insyaallah ala kulli hal kita berusaha membahasnya dengan singkat-singkatnya, tetapi kita juga bisa banyak mengambil faidah, manfaat, ilmu yang nafi', ilmu yang bermanfaat bagi kelangsungan hidup kita, agar kita bisa terhindar dari dosa besar yang ketiga ini, yaitu sihir. Sebelum kita berbicara panjang lebar tentang pembahasan kita sihir, kita beri mukaddimah terlebih dahulu kepada diri kita. Kita memuji diri kita, ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bentuk ungkapan syukur kita kepada Allah, kita sedikit mengingatkan tentang 3 hadis yang sangat penting.
agar menjadi motivasi bagi kita untuk selalu mendekat kepada Allah, untuk selalu terpaut hatinya dengan masjid. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ghada ilal masjid awrah, a'addallahu lahu fil jannati nuzula kullama ghada awraha. Barang siapa yang pergi ke masjid, di sini kata-katanya jelas, al masjid, masjid manapun, tidak ditentukan mau itu apakah harus di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, tidak, al masjid, semua tempat yang kita tuju untuk sholat. Apakah kita bermaksud untuk sholat ataukah kita bermaksud untuk memohon, mengemis kepada Allah, berdoa kepada Allah, doa dalam bentuk penghambaan atau doa dalam bentuk permohonan, doa ibadah atau doa masalah, doa yang dalam bentuk kaitannya ibadah yaitu sholat dan semisalnya, atau kita memohon minta karena kita paceklik misalnya, karena kita lagi membutuhkan Allah, pertolongan Allah, uluran tangan Allah. Ketika hati kita hanya terpaut hanya kepada Allah, kita tidak akan bakal sedih. Semua yang ngatur Allah. Kita di rumah blas gak punya duit, dompet kosong gak ada duitnya, sudahlah, yakin bahwasannya Allah tidak mungkin menyia-nyiakan kita. Berarti kita disuruh untuk mendekat lagi kepada Allah. Kita disuruh untuk menundukkan lagi pundak kita agar kita tidak semena-mena berlaku di muka bumi ini. Kita menyembah, kita datang masjid. Di sini Rasulullah menyebutkan man ghada ilal masjid, siapa saja yang berangkat ke masjid dan pulang darinya, a'addallahu lahu fil jannah nuzula, Allah siapkan di surga itu satu makom, tempat. Satu tempat di surga sudah Allah siapkan bagi siapa yang mendatangi masjid. Jadi masjid ini adalah seharusnya menjadi rumah kita yang selalu kita rindukan kedatangannya. Kita selalu merindukan untuk selalu datang ke masjid, entah itu untuk sholat, i'tikaf, atau tadi berdoa, memohon, tidur, tidak masalah, asalkan memang menjaga adab-adabnya. Kita tidak perlu sewot ketika kita menjadi pengurus masjid. Ada orang yang istirahat, musafir di masjid. Bahkan kalau bisa kita persilahkan, ada ruang tamunya mungkin, atau ruang khusus buat musafir yang pengen istirahat, kan enak. Jadi sebenarnya kita ini sesama muslim seharusnya saling peduli. Orang yang musafir yang datang ke masjid pun seharusnya dia juga tahu diri, tidak sembarangan tidur juga. Ya kan, kita inilah yang mungkin kurang dari diri kita sama muslim, sikap saling peduli kepada sesama kita, sikap saling menundukkan diri, saling bahu-membahu, tolong menolong dalam kebaikan. Maka siapapun yang datang ke masjid dan pergi meninggalkan masjid, Allah siapkan baginya satu tempat di surga. Ini hadis yang pertama yang akan kita sedikit ingatkan sebagai muqaddimah pertemuan kita kali ini. Kemudian yang kedua, dari hadis dari Abu Hurairah juga, riwayat Abu Hurairah bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, anna Rasulullah SAW qala, al malaikatu tusalli ala ahadikum madama fi musallahu alladhi shalla fihi ma lam yuhdits. Sungguhnya ini lanjutan dari hadis tadi. Ketika kita berada di masjid, sesungguhnya inilah saat di mana malaikat berselawat, memintakan selawat kepada Allah untuk hamba fulan yang berada di masjid. Tusolli ala ahadikum, berselawat kepada setiap di antara kalian yang berada di masjid, selama dia berada di musolah tempat sholatnya, dengan catatan malam yuhdi, selama dia belum batal. Selama dia belum batal. Jadi ketika kita setelah sholat, kita niatkan sedikit iktikaf, berdiam diri di masjid untuk zikir, baca Al-Quran dan sebagainya. Toh niat iktikaf saja kita sudah dicatat pahala, apalagi kita betul-betul iktikaf di masjid, ya, berdiam diri di masjid. Apapun yang kita lakukan ketika kita di masjid, berusaha untuk niat iktikaf. Tidak ada batasan waktu iktikaf, tetapi para sahabat atau riwayat yang menyebutkan ada yang membatasi minimal sehari semalam, ada juga tidak ada batasannya. Kalau ada batasannya kita repot jadinya, agak susah kita ini mau iktikaf jadinya. Di situ ada kelonggaran, tidak disebutkan berapa lama waktu iktikaf. Yang penting ketika kita berada di masjid, kayak kita ini sekarang lagi dengar kajian, niat iktikaf saja sudah dapat pahala. Pahala iktikaf, pahala mendengarkan ilmu insyaallah, dan pahala yang banyak lagi yang akan kita dapatkan ketika kita berada di masjid.
Malaikat berselawat kepada kalian ketika kalian berada di musola tempat sholat kalian selama belum batal. Apa yang dilakukan malaikat? 3 hal yang malaikat lakukan buat kita. Malaikat akan mendoakan kita dengan Allahumma gfirlahu, ya Allah ampuni dosa hambamu fulan ini. Allahumma gfirlahu, Allahumma arhamhu, ya Allah setelah aku memohon ampunan kepadamu, aku mohon rahmatmu juga buat hambamu ini. Dan yang ketiga adalah Allahumma sholli alaihi, ya Allah salawatmu untuk hambamu fulan ini yang berada di masjid. Insya Allah 3 hal yang bisa kita peroleh ketika kita berada di masjid. Setelah sholat, intinya ketika kita berada di masjid jangan tergesa-gesa untuk segera meninggalkan masjid, karena kita bisa jadi melewatkan banyak kesempatan pahala yang bisa kita raih. Tentu yang awal sudah kita dapatkan insya Allah dengan niat yang betul-betul niat mencari pahala dari Allah, ikhlas dan mutabaah kepada Rasulullah. Kita berada melangkahkan kaki kita ke masjid dengan catatan kita ingat hadis ini, bahwasanya Allah menyiapkan satu tempat di surga buat kita. Ketika kita beramal, kalau kita landasi amal kita dengan dalil, itu akan berlipat semangatnya dan juga dapat pahala lagi, bernilai ibadah. Makan, kalau kita ingat ini adalah satu perintah dari Allah, makan pun adalah satu perintah. Makanya ketika kita makan, kalau kita ingat bahwasanya makan ini adalah perintah, maka kita akan tidak sembarangan, tidak semena-mena ketika kita makan. Kita pasti akan menjaga adab-adabnya. Kita tahu karena kita belajar. Ilmu yang bermanfaat berasal dari Al-Quran. Maka dari itu apapun yang kita lakukan, kalau kita niatkan ibadah, pahala pun akan menjadi bagian dari perbekalan kita. Tapi ingat, jangan sampai perbekalan amalan kita rusak dengan sikap kita sendiri, terutama adalah syirik dan sihir. Hati-hati ketika kita sudah berbuat atau melakukan satu pergumulan atau satu persekutuan ya, dengan sihir, maka itu adalah penghalang bagi kita diterimanya amal kita. Bahkan bisa jadi amalan kita tidak ada manfaatnya ya, tidak bernilai apa-apa. Baik, itu hadis yang kedua. Hadis yang ketiga adalah hadis dari Abu Hurairah juga tentang pentingnya kita selalu meniti jalan ilmu agar kita tidak tersesat di muka bumi. Baik, hadis ini juga masih diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Ini hadis sudah paling sering kita dengar. Mudah-mudahan kita selalu diingatkan terus dengan hadis ini sehingga kita semakin semangat, termotivasi lagi untuk meniti jalan ilmu, jalan yang menghantarkan kita kepada surga. Karena surga ini diraih bukan dengan leha-leha. Sebagaimana saya sedikit mendengar pesan yang sangat singkat padat dari Ustadz Syafiq Reza Basalamah, "An-na'im la yudrak bin na'im." Kenikmatan itu tidak bisa diperoleh dengan leha-leha. Kalau kita ingin menggapai surga, maka sudah saatnya dari sekarang kita tidak berleha-leha. Kita tidak berfoya-foya, hura-hura. Ingat, dunia ini bukan kampung halaman kita. Kampung halaman kita adalah surga. Sebagaimana dulu Nabi Adam diturunkan dari kampung halaman, seharusnya bagi kita bisa kembali lagi ke kampung halaman kita yang sesungguhnya, itu surga. Meskipun jalan yang harus tempuh harus bersusah payah, berlumuran darah, kita harus menjaga stabilitas syahwat dan birahi kita. Betul, dunia inilah tempatnya syahwat. Kita sedikit langsung masuk kepada materi. Kenapa? Karena malaikat pun ya, tidak sanggup untuk bisa berada di dunia, dan dia pun juga terjerembab. Dia terpleset di dalam syahwat dunia. Sebagaimana nanti ya yang akan kita bahas di dalam cerita Harut dan Marut. Oke, langsung kita masuk kepada pembahasan kita. Pembahasan kita akan kita kupas ya, lebih detail di buku Al-Kabirah ya, Al-Kabair, Al-Kabiratus Salisah, dan juga sedikit dari buku Fathul Majid dari Syarah Kitab Tauhid. Baik. Tadi 3 hadis sebagai mukadimah, mudah-mudahan memotivasi kita untuk selalu datang ke masjid dan selalu untuk bisa istiqomah dalam mengikuti kajian-kajian ilmu yang diadakan di masjid.
Karena memang paling enak ya ketika kita mendengarkan kajian itu di masjid. Pertama, kita sudah dapat pahala datang ke masjid. Kedua, kita menggali ilmu di masjid, di rumahnya Allah. Dan ketenangan berlipat-lipat kita rasakan. Betul, ketika kita berada di masjid kita merasakan ketenangan. Apalagi ditambah dengan kita zikir kepada Allah. Zikir yang paling utama adalah membaca Al-Quran. Dan mengkaji ilmu adalah ketika ilmu yang dikupas adalah berasal dari Al-Quran dan Al-Hadis. Sehingga kita betul-betul mendapatkan ketenangan di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Kita bisa terapkan. Dan kita akan selalu merindukan suasana-suasana seperti ini. Atau bahkan kalau bisa kita menginginkan, kita betul-betul selalu berada di masjid 5 waktu, sholat 5 waktu di masjid. Baik, kita masuk kepada pembahasan Al-Kabiru As-Salisah, As-Sihr. Pembahasan dalam dosa besar yang ketiga ini semua bermuara pada ayat surat Al-Baqarah ayat 102. Tetapi ada sebabnya kenapa ayat ini turun. Sejatinya ayat ini turun untuk memberikan jawaban tegas kepada Bani Israel atau orang Yahudi yang hidup di Madinah, yang mereka mendebat Rasul karena kisah ya tentang sihir itu sangat melegenda di kalangan orang-orang Yahudi, bahwasannya asal muasalnya sihir itu berasal dari Nabi Sulaiman. Itu yang harus menjadi catatan. Kita sedikit mengupas dari ayat Al-Baqarah ayat 102. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur fa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah wa yata'allamuna ma yadurruhum wa ma yanfa'uhum wa laqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wa labisa ma syaraw bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Masyaallah, sudah azan isya aja ya. Baik. Jadi ayat ini adalah ayat paling penting yang akan kita bahas di pembahasan tentang sihir. Sebagaimana kita sampaikan tadi, orang Yahudi itu punya kisah yang melegenda, melekat di otak mereka bahwasannya asal muasal ilmu sihir, persihiran gitu ya, perdukunan itu dari Nabi Sulaiman. Dengan datangnya ayat ini, Allah mengkanter ya, memutus kesalahan berpikir cerita yang tidak sesungguhnya dari cerita yang melegenda di tengah-tengah mereka. Kayak kita punya cerita yang melegenda kan di Indonesia, banyak ya cerita-cerita tersebut ya, kisah-kisah seperti itu. Maka di sini Allah mengingatkan atau memberikan jawaban kepada Nabi Muhammad bahwasannya apa yang mereka ikuti itu, ilmu tentang sihir itu bukan dari Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman tidak kafir sedikit pun, karena Nabi Sulaiman berada di atas agama yang tauhid. Nabi Sulaiman namanya tercemar gara-gara kisah legenda ini, dan ini semua ulah perbuatan siapa? Syaitan. Walakinna syayatina kafaru. Tetapi di sini Allah menegaskan bahwasannya yang bermain-main dengan ilmu sihir, yang menciptakan ilmu sihir itu adalah syaitan, yang memoles sedemikian rupa sehingga sihir itu menjadi seperti yang kita kenal sampai sekarang ini. Bahkan kita atau sebagian masyarakat kita sangat antusias untuk mencari ilmu, menggurui, mengilmui satu ilmu yang itu semuanya adalah bermuara kepada sihir sebenarnya. Gak mungkin manusia itu bisa terbang, gitu. Gak mungkin. Gak secara akal aja kita sudah gak bisa menerima, gitu ya. Itu semuanya manusia karena ketamakannya. Dia ingin menguasai satu ilmu yang mana ilmu ini adalah sangat bertentangan. Ingat, segala sesuatu ilmu yang kita pelajari bukan dari Al-Quran, maka itu justru membahayakan diri kita sendiri. Makanya di sini dikatakan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Sedikit kita mengupas tafsirannya. Jadi satu waktu kerajaan Sulaiman itu berhasil dikuasai oleh kerajaan yang lain. Intinya waktu itu ada masa di mana Nabi Sulaiman itu mengalami sedikit
kemerosotan gitu ya, kerajaannya diambil alih gitu. Dan masa-masa itu, saat itu, ini kisah Israiliyat ya, ada di tafsir Ibnu Katsir. Kemudian pada saat itu setan itu kemudian, ini jangan kita langsung percaya 100% Israiliyat itu seperti itu ya, yang penting ana menyampaikan. Jadi pada saat itu setan itu memang pada asalnya tugas utama setan itu mencuri kabar, berbuat ulah, karena dia nggak ingin masuk neraka sendirian, makanya dia mencari kawan-kawan. Dan kita bisa saksikan kenapa kesesatan itu kok semakin ada pengikutnya. Ya iya, karena siapa dalang di balik kesesatan-kesesatan atau ideologi-ideologi yang tidak sesuai dengan logika aja, pasti dalang di baliknya itu setan, karena dia ingin menyesatkan manusia. Itu tujuan utama setan. Makanya setan kemudian dia bikin ulah, dia mencuri kabar ya. Dia mencuri kabar di langit. Jadi langit itu terkadang ada celah-celah yang bisa setan itu bisa menyusup untuk mencuri kabar langit. Dan setiap hari takdir semua alam semesta ini Allah bagikan. Dan terkadang ada ilmu-ilmu yang Allah sampaikan kepada malaikat penghuni langit. Jadi manusia itu menghuninya di mana? Hanya di bumi, tidak bisa di tempat lain. Jadi akal kita secara awal harus kita set ya. Manusia tidak bisa hidup di luar bumi karena memang bumi ini tempatnya manusia. Terus langit yang luas ini tempatnya siapa? Ya malaikat, ya jin. Adapun alien itu cuma propaganda aja. Itu bisnisnya Amerika dan orang-orang yang berpikiran duniawi. Itu dibuat-buat. Tidak ada makhluk yang hidup selain di bumi, manusia terutama. Syaitan berusaha untuk mencuri kabar, dan setiap hari takdir seluruh alam semesta itu Allah bagikan di sore hari tadi. Jadi takdir itu ada takdir yaumi, takdir harian, kemudian ada takdir tahunan. Tahunan itu setiap malam Lailatul Qadar. Jadi takdir yang akan terjadi setahun ke depan itu sudah Allah bagikan di malam Lailatul tidak dibagikan, maksudnya Allah ini seperti surat rahasia dan malaikat tidak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu karena malaikat tidak mungkin bermaksiat kepada Allah. Hanya dititipi pesan, ini takdir alam semesta selama 1 tahun ke depan. Tapi nggak ada yang tahu. Tapi kabar-kabar ya pasti ada desas-desus. Dan setan berusaha untuk mencuri kabar. Dan memang kabar yang awalnya setan dengar itu kan betul. Makanya di awal setan itu memang memberikan kabar murni biasanya sama antek-anteknya, manusia-manusia tukang tenung, ya, ahli dukun dan sebagainya yang di muka bumi yang menjadi walinya setan, perwakilan agensinya setan. Dikasih kabar yang betul karena memang setan langsung mencuri kabar dari langit. Dan kemudian setelah berlaku berapa hari kemudian, oh betul ya, kabar setahun yang lalu seperti yang dikabarkan tukang ramal ini terjadi. Tapi nantinya dibumbui. Setelah itu cara itu kalau kita ingin belajar marketing ya, marketingnya setan luar biasa. Luar biasa. Kayak kalau pernah kita melakukan satu transaksi bisnis ya dengan rekan kerja, rekan bisnis, awalnya oh ya betul, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan bodong, hilang ya, investasi apa segala macam. Biasa, itu biasa. Dan setan pun begitu, memberikan kabar betul. 1, 2, 3 betul. Nanti sudah lewat baru dibumbui. Satu kabar yang dia curi, dia sisipkan 70 kedustaan atau bahkan lebih di riwayat yang lain. Satu kalimat menjadi 70 kalimat. Jadi kabar yang asli yang mana ini nggak tahu. Hoaxnya banyak banget gitu ya. Hoaxnya banyak banget. Mungkin di antara hoax-hoax itu ada yang betul, tapi kita jadi nggak tahu yang mana yang betul gitu. Jadi itulah perilaku syaitan, mencuri kabar dan kemudian membuat kedustaan dengan kabar yang dia curi dari langit. Dan itu tadi ayat tentang sihir semua bermula pada ini. Dan ini pertama ayat ini diturunkan untuk mengkanter ketika ada orang Yahudi melakukan diskusi dengan Rasulullah. Memang kalau cara yang paling ampuh untuk menghilangkan ideologi yang menyimpang adalah dengan diskusi ya. Salah besar kalau kita mengkanter gerakan-gerakan radikalisme itu dengan orang per orangnya. Apa maksudnya? Gerakannya, tapi dari langsung
syubhatnya kenapa? Anda kenapa seperti ini? Syubhat apa yang ada di pikiran Anda? Seperti itu, seperti yang dilakukan oleh negara Arab Saudi dan sebagainya. Ketika ada, kita azan dulu. Baik, terima kasih Pak Sutoyo sudah mengingatkan. Nanti kita lanjutkan lagi, mudah-mudahan bisa selesai apa yang akan kita bahas. Baik, kita teruskan pembahasan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Dari ayat Al-Baqarah, ayat 102 surat Al-Baqarah, dapat kita ambil pembahasan penting bahwasannya sihir itu adalah satu bentuk kekufuran, ya. Berarti bahaya. Kenapa? Di situ Allah sudah menjelaskan, wa ma kafara Sulaiman, dan Sulaiman tidaklah seorang hamba yang kafir menentang Allah. Dia adalah hamba yang tunduk dan patuh, tidak berusaha untuk menggali, mempelajari ilmu, ya, tentang sihir. Karena di sini Bani Israel atau orang Yahudi menuduhkan bahwasanya, kenapa? Karena dalam benak Bani Israel atau orang Yahudi, kenapa Sulaiman bisa memiliki kehebatan seperti itu, menguasai jin, memiliki kekuasaan kerajaan yang sangat luas, bisa menundukkan semuanya. Kemudian akhirnya ini semua ulah syaitan. Ceritanya tadi ketika Nabi Sulaiman tadi satu masa kerajaannya itu sedang terkalahkan, kemudian syaitan ini membuat tulisan-tulisan, ya, yang kerjaannya tadi mencuri kabar tadi, membuat tulisan-tulisan, kemudian dia sebarkan ke manusia. Ketika Nabi Sulaiman sudah bisa mengambil kembali kerajaannya, maka dia mendengar bahwasannya syaitan berulah. Ketika dia tidak sedang berkuasa atas kerajaannya, dia tidak bisa menundukkan tadi, okay. Tidak ada kekuasaan menundukkan syaitan dan semuanya, bala tentaranya. Tapi ketika sudah kembali lagi kerajaan, ini Israiliyat. Ini ada satu riwayat yang mengisahkan begitu. Kemudian ketika sudah diambil lagi kerajaannya, sudah bisa dipegang lagi, kemudian dia bisa mengatur lagi dan mendengar bahwasanya syaitan berulah. Akhirnya dia utus utusannya, Nabi Sulaiman mengutus untuk mengumpulkan semua tulisan-tulisan syaitan tadi yang mengajarkan kepada sihir, ya, yang mengajarkan kepada sihir. Akhirnya dikumpulkan tulisan-tulisan tersebut dalam buku-buku, ya. Makanya sampai sekarang ini kalau orang-orang yang mau mencari ilmu-ilmu kayak gitu kan ada bukunya gitu, ya. Ada bukunya gitu. Buku-buku tadi dikumpulkan dan dikubur di bawah singgasananya Sulaiman. Akhirnya syaitan itu tidak bisa ngambil lagi karena sudah tunduk kepada Sulaiman. Dikasih peringatan, siapa yang mendekati, ya, singgasanaku terbakar, ya, kata Sulaiman. Makanya nggak ada yang berani mendekati singgasana Sulaiman untuk kembali menggali ilmu tentang persihiran tadi. Akhirnya ketika Nabi Sulaiman, singkat cerita, Nabi Sulaiman wafat, para syaitan yang tadi tidak bisa berkuasa alias dia berada di bawah kekuasaan Sulaiman berulah lagi. Tapi dia tidak bisa, karena ini berlaku selamanya. Perkataan Sulaiman, siapa yang mendekat, menggali, mengambil buku-buku yang sudah aku kubur, dia terbakar. Akhirnya dia buat satu propaganda syaitan. Dia dekati tadi orang-orang yang menjadi agensinya dia, manusia-manusia yang bersekutu dengan syaitan. Dia katakan, wahai kalian tahu nggak kenapa Sulaiman memiliki kekuasaan seperti ini? Mau tahu? Aku tahu, kata syaitan. Dan itu ada, bisa dipelajari, kata dia. Dan itu ada di bawah singgasananya Sulaiman. Ayo kita ke sana, kita ambil. Awalnya ngajak gitu, sampai mendekati singgasana Sulaiman, dia suruh, ayo silahkan dikubur. Aku tidak berdusta. Kalau aku berdusta, kalian bisa membunuhku. Ya, syaitan begitu. Akhirnya orang-orang manusia tadi yang gali, dia keluarkan kembali itu pusaka gitu ya bahasanya, ya. Buku-buku tentang persihiran tadi. Akhirnya dia, oh betul, syaitan tidak bohong. Akhirnya dia pelajari. Inilah yang menjadi legenda
Ya, dia bilang ini ilmu yang dipakai Sulaiman agar bisa menguasai dunia, gitu. Dia bisa menguasai angin, dia bisa segalanya, berbicara dengan hewan, ya, bisa menundukkan jin dan sebagainya dan sebagainya. Akhirnya berkembang cerita itu, ya, sampai kepada Nabi Muhammad diutus, dan akhirnya Allah turunkan ayat ini untuk mengkanter bahwasannya itu semua kedustaan yang syaitan buat. Sungguh Sulaiman tidaklah menjadi manusia yang kafir. Berarti ketika kita bersinggungan dengan sihir, perdukunan dan segala jenisnya, maka hati-hati, ini adalah sebuah kekafiran, kekufuran, karena meyakini kekuatan yang lain yang menandingi Allah. Dan betul memang setelah zaman Nabi Sulaiman kan nabi-nabi setelahnya itu sangat identik dan sangat kental nuansanya dengan sihir. Nabi Musa dan sebagainya sampai. Nah, ada lagi riwayat yang menyatakan bahwasanya ilmu sihir itu sudah ada sejak Nabi Idris. Makanya di sini ayat ini menarik banget, kita bahas ayat ini aja. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Ini ada sedikit perselisihan dalam menafsirkan ayat ini para ahli ulama tafsir. Sulaiman tidaklah menjadi manusia yang kafir karena mempelajari sihir atau mengajarkan sihir. Begitu juga dengan apa-apa yang diturunkan kepada dua malaikat yang ada di Babil, yaitu Harut dan Marut. Nah, ini sebenarnya ada riwayatnya menarik juga. Ada yang menafsirkan wa ma yu'allimani min ahadin, ini wa ma unzila 'alal malakain, di sini maksudnya adalah nafiyah, menafikan. Maksud dari malakan, atau ada yang menafsirkan dengan malikan. Kalau malikan berarti dua raja, yaitu Sulaiman dan Daud. Berarti maksud dari ayat ini adalah, dan tidaklah Nabi Sulaiman dan Nabi Daud itu, ya, dia adalah orang-orang yang kafir dan mengajarkan sihir. Tapi kalau di sini ayatnya yang sudah familiar dengan kita adalah wa ma unzila 'alal malakan bi Babila Harut wa Marut. Kalau kita iyakan dengan tafsiran bahwasannya yang dimaksud dengan Harut dan Marut adalah dua malaikat, maka tafsirannya atau ceritanya, ingat ini cerita Israiliyat dan tidak ada riwayat yang langsung ke Rasul. Kalau kita sedikit mengupas cerita tentang Harut dan Marut adalah dua malaikat, kisahnya menarik banget. Jadi ketika malaikat yang berada di langit ini sangat sedih melihat tingkah laku manusia di bumi, semua maksiat dilakuin. Ini manusia ini berbuat kerusakan aja ini di muka bumi, kata malaikat-malaikat. Ya, akhirnya Allah bilang, berbicara dengan makhluk kesayangannya, malaikat, Anda belum merasakan tinggal di bumi. Coba intinya coba pilihlah siapa yang terbaik, yang mau tinggal di bumi lah, dua orang gitu ya, dua malaikat. Akhirnya dipilihlah Harut Marut. Ini Israiliyat, ingat ya, ini Israiliyat. Harut Marut dipilih dan mereka oke aja, siap gitu ya. Oke, dia tinggal di bumi dengan dibekali seperangkat alat syahwat dan birahi sebagaimana yang kita miliki. Ingat, manusia itu punya syahwat, ya, dan juga dengan syahwat itu kita akhirnya bisa punya keinginan. Ya. Kalau kita nggak punya syahwat, nggak mungkin kita bisa datang ke masjid ini, nggak mungkin kita makan dengan nyaman, nggak mungkin kita berkeluarga dan sebagainya. Tapi yang harus menjadi perhatian adalah bagaimana memanage syahwat tersebut dengan Al-Quran, dengan syariat yang sudah Allah turunkan kepada kita. Begitu aja sebenarnya. Akhirnya dengan diturunkannya dua malaikat tadi, dia punya tugas nih, malaikat Harut Marut. Anda di muka bumi diposisikan sebagai pengadil. Ya, ketika ada manusia bumi yang punya masalah, datang kepada engkau berdua untuk diberikan solusinya. Pemimpin di muka bumi. Oke. Turunlah dia ke muka bumi. Jadi riwayatnya banyak banget Israiliyat. Akhirnya dia berada di muka bumi. Riwayat yang satu mengatakan ketika berjalan waktu, manusia dengan segala permasalahannya. Ingat, kita ini semua punya masalah, dan biasanya kalau kita punya masalah kan kita curhat.
Sekarang tinggal tergantung kita ini curhatnya pas apa enggak gitu, cocok enggak dengan yang kita curhatin. Kalau curhat di media sosial ya orang semua pada masuk kasih komentar gitu kan. Tapi kalau kita curhat dengan ulama, makanya kalau kita curhati jangan sembarangan. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau Anda punya masalah, datangilah ustadz yang menjadi dekat dengan kita, yang bisa kita jaga, kita bisa meminta beliau untuk menjaga kerahasiaan kita. Intinya sebenarnya kalau kita punya masalah itu jangan larinya ke hura-hura, berbuat maksiat, tapi kita disuruh oleh Allah fas'alu ahla dzikri. Dari ayat ini mengandung mengisyaratkan pentingnya ada orang-orang ulama, dewan, ya, sekelompok orang yang benar-benar mengkaji Islam dengan betul. Dan alhamdulillah kalau kita di Indonesia ada MUI-nya gitu kan. Ketika misalnya kita memintakan sebuah pertanyaan fatwa, bisa dilimpahkan kepada majelis yang betul-betul tempatnya gitu. Nah, maka ketika berjalan waktu, Allah menguji dua malaikat ini singkat, dengan seorang perempuan yang cantik namanya Zahrah. Ini asal muasal juga planet Venus. Kalau pernah baca sejarahnya, Zuhroh, planet Venus. Jadi ini berkaitan ternyata ketika kita mengkaji tafsiran surat Al-Baqarah, panjang ya di tafsir Mukatsir, Masya Allah. Jadi datang Zahrah ini dengan kecantikannya, mengadukan permasalahan dia dengan suaminya kepada dua malaikat Harut dan Marut. Datang intinya perkara yang dibawa oleh Zahrah kalah. Harut dan Marut memenangkan duduk perkaranya suaminya. Akhirnya ya intinya yang salah itu Zahrah. Tapi salah satu di antara keduanya kemudian nyenggol. Ente nggak ada sesuatu tah yang lain ketika perempuan ini menghadap kita gitu. Inilah betul-betul dunia ini tempat kita ini cobaan. Makanya tadi ketika malaikat tadi ya, di langit membicarakan manusia di bumi yang selalu berbuat kerusakan, karena Allah beri peringatan kepada malaikat, dunia itu adalah negeri cobaan. Kalau tidak ingin merasakan kesedihan, tidak ingin merasa diuji, ya jangan hidup di dunia, nanti hidupnya di surga. Oleh karena itu kita sekarang harus berpayah-payah. An-na'im la yudrak bin na'im. Satu yang nikmat surga mahal itu tidak bisa diraih dengan sesuatu yang biasa-biasa, dengan hura-hura, dengan senang-senang, dengan enak-enak. Emangnya kaidah kecil dimanja, besar apa itu? Foya-foya gitu ya. Nanti tua masuk surga itu berlaku, enggak ya. Mending kalau hidupnya sampai tua terus tobat. Kalau pas lagi dia foya-foya di masa mudanya mati, meninggal. Kayak apa? Husnul khotimah apa husnul khotimah nanti? Nah, diuji dengan perempuan tadi intinya. Singkatnya, akhirnya dia nyuruh, malaikat dua ini nyuruh kepada orang utusan, suruh panggil lagi itu Zahrah sini. Intinya akan dimenangkan perkaranya si Zahrah. Tapi karena dia sudah terpikat ya, pandangan dengan wanita tadi ya, ada maunya. Intinya agar dia bisa menyerahkan dirinya kepada keduanya. Akhirnya pertama itu ya biasa-biasa, basa-basi gitu ya. Sampai akhirnya perkaranya berbalik ya, ketika yang awal yang menang itu adalah suaminya, bisa dibalikkan lagi menjadi yang menang adalah Zahrah ya. Insya Allah ya, ini permainan dunia emang begitu ya, dan kita sangat betul-betul merasakan lah. Di akhirat gak bisa ya, peradilan Allah sangat adil. Oke. Ketika sudah menang ya, agar apa? Ada timbal baliknya, agar engkau menyerahkan diri kepadaku. Zahrah pun juga dia tidak sembarangan ya. Wanita ini punya apa ya, punya daya tarik, punya magic bahasanya gitu ya, tidak bisa segitunya. Akhirnya dikasih persyaratan, saya ini punya keyakinan dengan agama yang saya bawa ya kan.
Kalau gitu Anda menyembah keyakinan saya. Oh tidak, saya adalah kami ini adalah utusan yang hanya menyembah kepada Allah, tidak kepada yang lainnya. Oke. Dibujuk yang kedua kalinya, ini sudah agak lama gitu ya, di riwayat yang lain datang lagi. Di riwayat yang lain yang menawarkan diri ini Zahronya, tapi kalau di riwayat yang ini tadi adalah Zahronya yang punya, memang betul dia punya perkara yang dimana dia pertama dikalah, akhirnya dimenangkan. Dan intinya semuanya kalau digabungkan, intinya adalah si Zahro ini tidak mau menyerahkan dirinya segampang itu, dia punya persyaratan. Akhirnya ketika sudah mental ya persyaratan suruh ikuti keyakinan Zahro mental, akhirnya dikasih pilihan, Anda pura-pura bawa bayi ya untuk menguji si dua malaikat ini. Kalau tidak nanti saya sebarkan isu ini adalah hasil perbuatanmu dan sebagainya gitu. Tidak. Dan udah seperti itu, riwayat yang lain mengatakan dikasih 3 persyaratan. Kalau kamu ingin memilikiku, ya, 3 pilihan: menyembah agamaku, membunuh anak kecil ini, atau minum khamr. Ya, terus dua malaikat ini dia berdiskusi. Kayaknya yang paling ringan minum khamr nih kayaknya. Minum khamr, ya udah habis minum khamr hilang akal. Ketika akal itu sudah tidak sadar, maka segala perbuatan itu gampang saja dia lakukan. Akhirnya sudah dia membunuh, menzinahi dulu ya, menzinahi si Zahro, terus membunuh bayi tadi, dan akhirnya ya sudah. Ketika dia sudah melakukan kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia, akhirnya mereka merasa bersalah, dua malaikat ini. Kemudian dia mendatangi seorang nabi, ya nabi, orang soleh di zaman itu. Dia datang dan akhirnya dia itu tadi ya, kalau punya masalah datang ke orang yang tepat. Meskipun ini adalah malaikat dalam wujud manusia dan dia sudah dibekali perangkatnya manusia, dia bersalah juga. Dan dia mendatangi seorang nabi, orang soleh yang bisa diajak diskusi. Dan dikasih pilihan oleh orang soleh ini, Anda ingin azab di akhirat atau Anda ingin azab di dunia. Intinya adalah dia akhirnya memilih azab di dunia. Nah, dihukum sudah. Itu riwayat yang satu. Riwayat yang lain mengatakan malaikat ini dia tugasnya hanya pagi hari sampai malam, sampai sore. Nanti sore dia naik ke langit. Jadi masih bisa naik ke langit dengan sayapnya. Kalau sudah pagi hari dia turun ke bumi untuk memutuskan perkara-perkara manusia. Nah, ketika dia tadi ketemu si Zahro tadi dan dia sudah berbuat kemaksiatan, dosa, akhirnya ketika dia mau kembali ke langit nggak bisa. Akhirnya dia terhalang, sayapnya nggak bisa naik lagi ke langit. Ini Israiliyat ya, kami ulangi lagi. Akhirnya tadi mendatangi orang soleh dan akhirnya intinya dihukum dengan hukuman dunia. Ya, tidak minta dihukum di akhirat. Kenapa? Karena kita manusia itu ketika melakukan perbuatan maksiat itu embel-embel yang ada di kepala kita adalah rahmat Allah sangat luas, bro. Udahlah, lakuin dulu maksiatnya, baru nanti setelah itu kamu mengharapkan rahmat Allah. Itulah, dan itu juga terjadi di Harut dan Marut. Nah, kenapa Zahro ini juga menginginkan Harut dan Marut? Karena dia bisa terbang ke langit. Ini Israiliyat. Dan itulah, ada yang mengatakan kalau ayat ini adalah betul-betul sihir itu berasal dari Harut dan Marut. Toh Harut dan Marut tidak mengajarkan kepada sembarangan orang. Ketika dia berbuat salah tadi, ini Israiliyat, si Zahro tadi bisa dikasih ilmu tentang terbang ke langit. Akhirnya ketika dia terbang ke langit, si Zahro nggak bisa balik ke bumi. Akhirnya jadilah Venus. Itu cerita legenda tentang planet Venus. Makanya kalau Venus itu bahasa Arabnya Zahro, planet Zahro. Begitu. Jadi sebenarnya cerita tentang sihir itu adalah bisa tadi. Jadi sihir itu sudah merebak sebelum adanya Nabi Sulaiman. Jadi para syaitan pun sudah mempelajari tadi ketika mencuri kabar, intinya gitu. Kemudian dia tulis di buku
Kemudian dia buat suatu pengukuhan bahwasannya ilmu sihir ini ada dari Sulaiman. Kenapa? Karena Sulaiman juga punya pencatat wahyu di zamannya, yaitu Asif namanya kalau dicerita di tafsir Ibnu Katsir. Akhirnya dikasih stempel buku-buku buatan syaitan dengan atas nama ini adalah tulisannya Asif, penulis wahyunya Sulaiman. Akhirnya manusia-manusia pada percaya jadinya ilmu sihir ini dari Sulaiman. Makanya di sini ayat ini mengkanter bahwasanya ilmu sihir itu kan dari Sulaiman. Ini adalah bentuk upayanya syaitan. Walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Mereka mengajari manusia sihir. Dan kalau kita sudah bisa mengatakan syaitan yang punya tipu daya, berarti syaitan ini sudah dari awal berusaha untuk menipu daya umat manusia. Dari zamannya Nabi Adam saja sudah berusaha untuk menipu, membuat propaganda, dan akhirnya sampailah di zaman Nabi Nuh ketika kesyirikan itu mulai melanda manusia, umat manusia. Kemudian datanglah bencana kedua, yaitu ilmu sihir. Ya. Makanya sihir ini kalau di hadis tentang 7 perkara yang membinasakan itu nomor 2 urutannya. Ijtanibus sab'al mubiqat. Asyirku billah was sihru. Syirik kepada Allah, dan yang kedua adalah sihir. Baru yang ketiga qatlun nafs, membunuh manusia. Tapi kalau di buku Al-Kabair ini menjadi urutan nomor 3. Baik. Kita bahas dari buku Al-Kabair. Jadi kalau kita ingin mengupas tentang sihir dan sejarah dan ceritanya, bisa kita kupas atau kita baca tafsir Ibnu Katsir di ayat 102 surat Al-Baqarah. Maka di sini ketika Allah berfirman tentang wa may yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Ketika toh misal bahwasannya sihir itu juga bermula dari Harut dan Marut, dan ini kisah ini terjadi sebelum Nabi Sulaiman, di atas Nabi Sulaiman. Bahkan ada yang riwayat Israiliyat yang menyebutkan ketika masa Nabi Idris. Maka kalau memang betul itu kisahnya, berarti jelas-jelas Sulaiman tidak mengajarkan sihir, orang itu sudah ada sebelumnya, gitu kan. Dan kalaupun memang itu berasal dari Harut dan Marut, karena tadi bisa terbang tadi, maka tidaklah Harut dan Marut ini mengajarkan sembarangan orang, ya, tentang ilmu sihir. Keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang sebelum mengatakan innama nahnu fitnatun fala takfur. Sungguhnya kami ini adalah ujian, cobaan bagimu. Sebab itu janganlah kamu menjadi kafir dengan mempelajari ilmu sihir. Fa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i waz zawji. Maka mereka mempelajari dari keduanya, manusia-manusia yang ingin mengilmui, punya kekuatan, tamak dengan ingin menguasai sesuatu. Maka mereka mempelajari dari keduanya apa yang dapat memisahkan antara suami dengan istrinya. Oke. Jadi tidaklah apa yang mereka pelajari, ya, ilmu sihir itu, melainkan sesuatu yang mencelakakan dirinya dan tidak memberikan manfaat kepada mereka. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah, dan tidaklah mereka bisa memberikan mudarat kepada orang lain. Maksudnya ilmu sihir itu bisa berfungsi, melainkan semua itu adalah atas izin Allah. Oke, Anda mempelajari ilmu sihir dan betul-betul bisa, gitu ya, bisa kena, betul-betul berfungsi ilmunya. Ini semua tidak lain dan tidak bukan juga atas dasar izin Allah. Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka itu sejatinya ketika mempelajari ilmu sihir tidaklah membuat manfaat buat dia, tetapi malah justru mencelakakan diri mereka sendiri. Wa laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan mereka sudah tahu, sungguhnya mereka tahu dengan apa resiko yang akan dia hadapi, karena dia sudah bersekutu dengan syaitan. Pasti ada persyaratannya. Anda siap untuk mengikuti persyaratan yang diajukan oleh syaitan, nanti akan aku kasih ilmu ini. Persyaratannya jelas, semuanya adalah kufur, semuanya. Ya, semuanya adalah kufur, tidak ada yang tidak pasti kufur.
Mereka tahu dengan persyaratan itu, tapi mereka tempuh juga, mereka jalani juga. Dan itu semuanya adalah tidak mendatangkan manfaat di akhirat, hanya di dunia saja. Dan dunia ini sebentar. Anda pengen hidup immortal gitu di dunia, nggak bisa. Pengen mencari ilmu, mengilmui satu ilmu yang bisa mengabadikan diri kita, mengkekalkan diri kita, nggak bisa. Kalaupun ada ilmu itu semua tipuan. Itu adalah tipu muslihatnya syaitan yang ingin menjerumuskan manusia. Ingat, semua ini adalah dari mana? Dari syaitan. Walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihr. Berarti dari ayat ini asal muasalnya adalah sihir itu dari syaitan, bukan dari Nabi Sulaiman. Jelas, terbantahkan. Oke. Ay min nasibin fatara khuluqan katsiran nadhalal yadkhuluna fi sihr wa yadhunnuna annahu haramun faqat. Di sini Syekh atau Imam Az-Zahabi memberikan wasiat atau wanti-wanti kepada kita. Manusia terkadang ketika mempelajari ilmu sihir itu tidak merasa bahwasannya apa yang dilakukan ini adalah cuma haram saja. Ya, cuma hal-hal yang haram, sebagaimana zina haram, mencuri haram. Oke, kita lakukan, nanti bisa. Tidak seperti itu, ya. Annahu haram faqat, dia hanya meremehkan perkara yang haram. Wa ma yash'uruna annahu kufur, dan mereka tidak merasa bahwasannya apa yang dilakukan ini adalah satu bentuk kekafiran, kufur. Fayadkhuluna fi ta'allumil kimia wa amaliha. Dia mempelajari ilmu sihir itu ya, yang harus ada senyawa-senyawanya itu. Memang betul, terkadang begitu. Ya. Kita aja di dunia ini sudah banyak sering ya anak-anak kita dicekoki dengan ilmu-ilmu tentang persihiran gitu ya. Sepertinya ini hanya film, tapi ternyata ini ada misi untuk menjauhkan kita dari agama kita, dan kita masuk ke dalam lubang kekafiran tanpa kita sadari. Ada pelajarannya, betul, memang bisa dipelajari karena emang ada bukunya, dan itu semua yang buat adalah syaitan. Di sini saya mengatakan di zaman Imam Zahabi, Imam Zahabi mengatakan mereka mempelajari ilmu-ilmu tentang kimia, tentang persihiran dengan menggunakan bahan-bahan kimia dan mengamalkannya. Dan itu adalah inti dari sihir, kata Imam Zahabi. Kemudian suami pun juga membutuhkan satu ramuan agar bisa istrinya selalu mencintai dia. Insya Allah zaman itu fi mahabbatir rajulil mar'ah wa bughdiha wa lighuddiha lahu. Kalau zaman kita sekarang ya anak muda biar disukain wanita-wanita gitu ya. Kalau zaman dulu bukan, suami pengen satu resep ya, atau istri pengen mendatangi satu tempat untuk meminta resep agar selalu dicintai suaminya, atau suami dicintai istrinya, begitu. Dan itu semuanya adalah tanpa disadari dia sedang melakukan persekutuan, mempelajari ilmu sihir. Dan yang semisalnya dengan kalimat-kalimat yang majhul, kalimat-kalimat yang aneh, rajah-rajah begitu. Dan semua itu adalah bentuk kesyirikan dan kesesatan. Dan haddus sahir, hukuman bagi orang-orang yang melakukan praktek kesihiran adalah al-qatl, dibunuh. Li'annahu kufrun billah, karena dia telah kufur, kafir kepada Allah. Dan itu adalah bentuk dari kekafiran ya. Ibunya kekafiran. Qala Nabi ijtanibus sab'al mubiqat, sebagaimana Nabi SAW sudah mengingatkan kepada kita tentang 7 dosa yang membinasakan. Nomor 2-nya adalah sihir. Wal mubiqat al-muhlikat, mubiqat yang membinasakan, menghancurkan artinya. Falyattaqil 'abdu rabbahu wa la yadkhul fima yakhsiru bihi nafs dunya wal akhirah. Dan sejatinya, seyogyanya seorang hamba itu bertakwa kepada Allah, berhati-hati, menjaga dirinya. Kepala keluarganya adalah laki-laki, berarti yang menjadi tanggung jawab utama adalah laki-laki untuk selalu berjalan berhati-hati di muka bumi, karena dia adalah sebagai supirnya, nahkodanya, pilotnya, drivernya. Ini keluarga mau dibawa kemana? Ke jurang neraka ya, atau ke dalam taman surga? Laki-laki ini betul-betul menjadi pimpinan utamanya, dia menjadi tolak ukurnya. Dan kita lihat di sekitar kita, keluarga atau cerita-cerita tentang keluarga-keluarga
ya, yang sudah tidak harmonis dan sebagainya, itu semuanya pasti dimulai dari suaminya. Apakah dia memperhatikan keluarganya? Apakah dia betul-betul menjaga keluarganya dari api neraka dan ya anak-anaknya juga? Masya Allah. Wajah Nabi SAW haddus sahir darbatun bisayf. Hukuman bagi ya praktek kesihiran adalah dipancung dengan pedang. Wasahi annahu min qauli Jundub, tapi ini yang betul adalah perkataannya sahabat. Kemudian datang dari Bajalah bin Abdah, datang surat mandat dari khalifah waktu itu Umar, telah datang kepada kami satu perintah dari Umar, satu titah dari Umar radhiyallahu anhu sebelum dia meninggal, setahun sebelum beliau wafat, bahwasannya apa? Anik tulu kulla sahirin wa sahir, untuk segera mencari siapa yang melakukan praktek sihir, segera dibunuh. Mau yang laki, yang sahir atau sahirah, atau yang perempuan, tukang sihir perempuan, laki, perempuan semuanya sama, dibunuh. Wa an Wahab bin Munabbih qala qara'tu fi ba'dil kutub yaqulu azza wa jalla la ilaha illa ana laysa minni man sahara wala man suhira lahu wala man takahana wala man tukuhina lahu wala man tatayyara wala man tutayyira lahu. Di sini ada hadis qudsi yang sangat tegas menyatakan la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah, tidak ada kekuatan yang lain yang perlu untuk dimintakan perlindungan, pertolongan melainkan ana, kata Allah. Laisa minni, maka bukan golonganku, dia bukan menjadi hambaku yang berhak untuk mendapatkan surgaku. Siapa saja yang berlaku sihir atau mempelajari ilmu sihir, menjadi tukang ramal atau mendatangi tukang ramal, terus tatoyur ya, dia mengajarkan ilmu tentang khurafat atau yang mempelajari tentang khurafat. Kemudian hadis yang lain dari Rasulullah SAW, salah satu la yadkhulunal jannah mudminu khamr wa qati'ur rahim wa musaddiqun bisihr. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, tetapi hadisnya adalah lemah. Tapi kita sampaikan karena ini adalah dari bagian dari fadail hadis. Tiga perbuatan yang tidak bisa memasukkan manusia ke dalam surga. Mudminu khamr, orang yang suka minum khamr, pecandu khamr. Yang kedua, qati'ur rahim, orang yang memutuskan silaturahmi. Dan yang ketiga, orang yang mempercayai adanya sihir. Kemudian dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu marfu'an qala ar-ruqa wat tamaim wat tiwalah syirkun. Ruqyah. Ruqyah di sini maksudnya yang ruqyah yang tidak syar'iyah, ya, tidak syar'i, tapi ruqyah yang menggunakan bantuan jin. Dia ingin menyembuhkan manusia dari gangguan jin, tapi menggunakan jin yang lebih kuat ilmunya, gitu ya. Ini termasuk dalam kategori ruqa yang tidak syar'iyah, ruqyah yang tidak syar'iyah. Maka kata Ibnu Mas'ud, ruqyah yang tidak syar'iyah, wat tamaim, ya. Tamaim di sini adalah jamak dari tamimah, yaitu benda-benda yang dikalungkan di leher, gitu ya. Dan juga tiwalah syirkun. Semua itu adalah bentuk dari kesyirikan. Maka di sini tamaim adalah jamak dari tamimah, yaitu sesuatu yang dikalungkan di leher. Orang-orang bodoh, maksudnya adalah orang-orang yang belum memahami ya, syariat Nabi Muhammad SAW yang sudah sangat sempurna ini dengan betul. Biasanya itu adalah mereka memang termasuk dalam kategori orang-orang yang jahil, ya, karena mereka masih terbawa dengan konsep pemikiran pendahulunya. Maka di sini dikatakan oleh Imam Az-Zahabi al-juhal, biasanya itu orang-orang yang jahil, yang bodoh, itu mengalungkan benda-benda tadi di leher pada dirinya atau diri anak-anaknya, atau dikalungin di tangan sebagainya, digelang di tangan gitu, atau hewan-hewan ternaknya, atau kalau sekarang mungkin mobil-mobilnya, ya, atau rumahnya, sebelum bangun rumah kasih ritual-ritual dulu. Kalau mobil mungkin dikalungin di spionnya gitu. Naik mobil ada kalungan dari kain goni, dikiranya ini raja, padahal ini adalah parfum kopi. Ya nggak apa-apa sih, yang penting niatnya anak itu adalah ini adalah pengharum mobil gitu. Tapi kalau misal orang jadi pikirannya negatif, ya anak buang aja daripada orang pikiran negatif.
dikaro parfum mobilnya kayak apa, karung goni gitu, padahal itu adalah aroma kopi. Tapi dikiranya orang, ini apaan nih, rajah dari model apa lagi? Enggak, ini cuma pengharum mobil. Oke, jadi biasanya begitu. Jadi zaman dulu ya hewan-hewannya itu biar lari kencang lah, atau tidak takut ketika berada di medan perang dan sebagainya, itu kasih dikalungin apa gitu ya. Kalau sapi dikalungin lonceng itu ya niatnya beda ya, maksudnya yang penting selama tidak ada niatan dalam rangka gitu ya, dalam rangka penjagaan atau terbebas dari penyakit dan sebagainya, maka itu bukan satu bentuk kesyirikan. Tapi yang jelas ar-ruqa wat tamaim wat tiwalah syirkun, 3 hal ini. Dan tiwalah ini juga bentuk atau satu bentuk ilmu sihir juga. Bentuknya seperti apa? Ya tadi, perempuan bisa menyukai laki-laki, ya apa sih istilahnya, pelet dan sebagainya itu ya. Tiwalah kalau bahasa Arabnya dulu, tiwalah. Jadi ilmu-ilmu seperti itu yang bisa melanggengkan, mendekatkan, menjadi cinta perempuan asing kepada kita atau istri kita sendiri biar lebih tambah cinta lagi kepada suaminya. Tapi kita nggak usah heran ya, mentang-mentang dia tidak setampan kita tapi istrinya cantik, ya kita husnuzon aja lah. Husnuzon sajalah. Kita ini sebagai manusia hanya bisa menghakimi dari yang zahirnya saja. Tidak usah kita terlalu ikut campur urusan manusia. Tapi kita ingatkan, jangan sampai kita berbuat seperti ini, karena ini semua adalah kesyirikan. Dan ingat, jangan kita rugikan diri kita sendiri. Kita sudah menabung amalan ya di dalam kantong amalan kita, tetapi nyata-nyatanya kita sendiri yang merusak kantong itu di bawahnya sehingga menjadi bocor, ya nggak ada gunanya. Ya, tidak ada gunanya, sia-sia, seperti debu yang berterbangan, tidak ada nilainya. Maka ini semua adalah perbuatan orang-orang jahiliyah yang dia maksudkan untuk tadi apa? Untuk menolak bala, menolak ain, ya, menolak penyakit ain dan sebagainya. Wa ja'ala dzalika min syakli i'tiqadil juhal anna dzalika yu'assir. Dan ini menjadi syirik ketika barang-barang tadi atau perbuatan-perbuatan tadi memiliki satu khasiat, berfungsi dengan apa yang kita inginkan. Sebagaimana kita sepertinya ya, menolak takdir Allah, padahal sejatinya apapun yang terjadi juga sudah menjadi takdir dari Allah. Tapi nyata-nyatanya kita memilih takdir yang sepertinya membelok. Kita tidak ingin mati, kita tidak ingin menua, kita tidak ingin anak kita sakit, tapi kita pilih takdir yang membelok. Semuanya itu adalah takdir, betul, tetapi kita memilih takdir yang membelok, yang menyimpang, seolah-olah kita melawan takdir Allah. Kita tidak ingin mati tadi ya, kita tidak ingin anak kita sakit, kita tidak ingin apapun. Akhirnya kita mencari jalan pintas, shortcut ya, dengan mendatangi dari tukang sihir ya, untuk memberikan perlindungan. Begitu. Qala Al-Khattabi rahimahullah, maka kita tutup dengan yang akhir di sini. Wa amma idza kanat ruqyah bil Qur'an. Adapun kalau ruqyah dengan Al-Qur'an, ruqyah yang syar'iyyah dengan nama-nama Allah ya, fahiya mubahah, maka ini adalah boleh. Ingat, di sini boleh. Ya. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yurqil Hasan wal Husain radhiyallahu anhum fa yaqul, karena Rasulullah SAW juga meruqyah, meminta perlindungan kepada Allah kepada cucunya Hasan dan Husain. U'idzukuma bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lamah. Ini bisa kita terapkan. Hadirin jamaah pengajian atau kajian kita pada kesempatan kali ini, kita seyogyanya mengamalkan hadis ini karena ini diamalkan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana orang tua Maryam memberikan perlindungan, terutama ibunya Maryam, yaitu istrinya Imran, memberikan perlindungan kepada Maryam agar diri Maryam dan anaknya, cucunya berarti itu selalu mendapatkan perlindungan Allah. Oleh sebab itu, kalau kita perhatikan di antara semua nabi yang ada, wallahu a'lam, hanya Nabi Isa yang tidak pernah didatangi oleh syaitan untuk mengganggu Nabi Isa. Karena Nabi Isa sudah mendapatkan perlindungan dari orang tuanya ketika di kandungan. Apa doanya? Wa'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ada di dalam surat Ali Imran
ayat 37 atau 35 kita buka dulu. Ana agak sedikit lupa. Surat Ali Imran. Sebentar. Bisa kita praktekkan kisah Maryam, pembinaan orang tua Maryam kepada Maryam. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lamu bi wada'at wa laysa dzakaru kal unsa. Ini adalah kisah Maryam sendiri ketika dia mau melahirkan. Wa ini orang tua Maryam, wa inni samaituha Maryama wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Jadi ketika itu istrinya Imran itu sangat berantusias untuk bisa memiliki anak laki-laki yang bisa menjadi penerus ya dakwah keluarga Imran. Tapi qadarullah, kan nggak ada USG zaman dulu kan, yang lahir ternyata adalah perempuan dan dikasih nama Maryam. Falamma wada'atha, dan ketika dia lahir, qalat rabbi inni wada'tuha, dia langsung mengadu, curhatnya langsung ke Allah, ya Allah, ternyata anakku ini perempuan. Tentunya perempuan beda dengan laki-laki dari sisi fisik, kekuatannya dan sebagainya. Wallahu a'lamu bima wada'at, dan hanya engkaulah yang maha mengetahui hikmahnya di balik anakku yang lahir perempuan. Walaysa dzakaru kal unsa, dan tentunya laki-laki beda dengan perempuan. Dari ayat ini sudah banyak hikmah yang bisa kita ambil. Salah satunya jelas laki-laki beda sama perempuan, dan di bumi ini, di dunia ini itu makhluk hidup cuma dua kalau nggak laki ya perempuan, nggak ada yang lainnya. Kalau Anda pernah dengar cerita atau berita di Thailand ada 18 jenis kelamin, ini gila ya. Intinya semua juga dari laki-laki dan perempuan. Di sini dikatakan az-zakar wal unsa, nggak ada jenis kelamin ketiga, keempat, kelima, nggak ada. Sudahlah, itu orang gila semua, nggak punya agama, memang begitu. Dan memang semua orang yang tidak menyembah kepada Allah pasti melakukan kerusakan. Makanya itu kalau kita tidak ingin bumi kita rusak, kita ajak manusia untuk hanya kembali ya, menyembah hanya kepada Allah, biar tahu hakikatnya dia itu. Kalau laki-laki jadi laki-laki yang betul seutuhnya, dia tahu posisinya. Di sini aja Maryam udah menyerahkan urusan sama Allah. Walaysa dzakaru kal unsa, ya Allah, dan tentunya laki-laki itu beda dengan perempuan. Wa inni samaituha Maryam, akhirnya aku kasih nama Maryam. Dan ini adalah penamaan pertama perempuan dengan nama Maryam. Dan akhirnya kita jumpai di luar sana banyak nama Maryam akhirnya. Dan Maryam juga termasuk dari perempuan yang istimewa di antara 3 perempuan yang istimewa disebutkan oleh Nabi, ya kan? Yang pertama adalah Asiyah, Maryam, dan Khadijah, insyaallah. Maka di sini Maryam pun apa? Wa inni samaituha Maryam wa inni u'izuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya Allah, setelah aku kasih nama Maryam, aku memohon perlindungan kepadamu agar apa? Agar engkau melindungi dirinya Maryam dan juga anak keturunannya, wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim, dari tingkah polahnya syaitan yang berusaha untuk menyesatkan manusia. Setiap nabi itu didatangi oleh syaitan untuk menjerumuskan umatnya. Nabi Nuh ketika di Bahtera, sempat-sempatnya syaitan itu mendatangi Nabi Nuh dalam wujud kakek-kakek tua. Ini kalau kita cerita kepanjangan ya. Intinya Nabi Isa aja yang nggak diganggu oleh syaitan, Nabi Muhammad aja diganggu. Ya betul, karena memang orang tuanya Nabi Muhammad adalah bukan dari keluarga yang seperti keluarga Imran yang mendapatkan sertifikat dari Allah. Keluarganya Nabi Muhammad waliyadzubillah, ya bukan waliyadzubillah, tapi qadarullah, memang orang tuanya itu bukan merupakan orang tidak berada dalam barisan orang-orang soleh yang masih memegang teguh ajaran agama Nabi sebelumnya. Dan memang disebutkan bahwasanya kafir. Tidak masalah, meskipun begitu lahirlah Nabi Muhammad sebagai manusia paling mulia. Dari pertama sampai terakhirnya manusia, hanya Nabi Muhammad adalah manusia yang paling mulia, Masya Allah. Jadi Nabi Isa mendapatkan suntikan perlindungan berupa ruqyah ya dari neneknya. Kalau kita
lagi lucu-lucunya, gemes-gemesnya melihat anak kecil, jangan lupa sisipkan doa ini. Allahumma inni u'idzuhu, kalau laki-laki u'idzuhu ya, kalau perempuan u'idzuha bika wa dzurriyyataha, kalau laki-laki wa dzurriyyatahu. Ini pentingnya kita belajar bahasa Arab. Minasyaitonir rajim, atau doanya Nabi Muhammad kepada Hasan dan Husain, seorang kakek yang perhatian dengan cucunya. U'izukuma bikalimatillahi tammah, aku meminta perlindungan, aku memohonkan perlindungan untuk engkau berdua dengan kalimat Allah yang sempurna. Apa kalimat Allah yang sempurna? La ilaha illallah. Maksud dari kalimat Allah itu adalah la ilaha illallah, bahwasanya betul-betul aku hanya menyembah kepadamu ya Allah, aku hanya meminta perlindungan kepadamu untuk melindungi cucuku nih, Hasan dan Husain. U'izukuma bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hamah, dari setiap godaan syaitan dan hamah. Hamah itu adalah makhluk apapun yang berbisa, ular apapun segalanya yang berbisa. Jadi kalau kita ingin meminta atau melindungi anak kecil, bayi yang tidak bisa apa-apa, tidak bisa melakukan perlawanan, dengan kalimat ini. Terkadang kita itu sangat menyayangkan ya, banyak berita yang beredar kayak sekarang ini yang lagi viral tuh tomcat ya kan. Anak kecil mah bisa menghalau tomcat, yang disengat gitu langsung seperti herpes. Ya, kita kan sedikit mengikuti ya di terutama istri sih yang sering buka Facebook dan sebagainya. Jadi memang kita harus berhati-hati. Tapi paling tidak obat yang pertama yang harus kita meminta perlindungannya, kalau kita sudah tidur memang kita tahu apa yang terjadi, kan enggak? Paling tidak kita juga berusaha membersihkan ruang kamar tidur kita, kemudian kita bersihkan dari kasur kita, dari tungau-tungau dan sebagainya. Paling tidak kita sudah ada usaha, dan kita sisipkan doa ini. Kita meminta perlindungan dari syaitan dan hamah, hewan-hewan yang berbisa apapun jenisnya. Wa min kulli ainin lamah, dan juga dari penyakit ain, penyakit dengki. Terkadang, dan ini sering terjadi, ketika kita bawa anak kita lagi lucu-lucunya ke tempat ramai, akhirnya ada orang yang cantiknya, gantengnya, lucunya, dia lupa, dia nggak tahu dia itu ada yang ngomong kayak gitu karena dia iri, karena dia ada tersisipkan di dalam mulut dan matanya itu penyakit ain. Bahaya. Banyak kan kasus di Facebook dan sebagainya. Makanya kita jangan sembarangan mengupload ya, menyebarkan foto-foto kelucuan, kegemesan ya, anak-anak kita atau cucu-cucu kita sembarangan. Takutnya nanti ada orang-orang yang tidak suka dengan kita, akhirnya menimpakan penyakit ain. Apalagi kalau dia kirim sihir ya kan, lebih bahaya lagi. Tapi paling tidak kita punya penangkalnya. Ini doa yang Rasulullah panjatkan buat apa? Menangkal penyakit ain, menangkal syaitan dan hewan berbisa. U'izukuma bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hamah wa min kulli ainin lamah. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Sebenarnya pengen sedikit membahas dari Fathul Majid, tapi apa daya kita sudah termakan oleh waktu tadi juga. Wallahu alam shawab, dan mohon dimaafkan kedatangan anak sedikit telat. Mudah-mudahan apa yang kita bahas, apa yang kita kaji di kesempatan kali ini Allah berkahi dan menjadi reminder buat kita, motivasi buat kita agar kita selalu mendatangi masjid, mendatangi kajian-kajian ilmu ya, kita ambil ilmu yang bermanfaat selama yang dikaji adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Itu adalah ilmu yang nafi' dengan tafsiran dan pemahaman yang betul, karena memang Al-Quran itu bisa saja ditafsirkan seenak hati dengan orang-orang yang mempunyai ideologi-ideologi, pemikiran-pemikiran syubhat-syubhat yang menyimpang daripada ajaran agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu kita banyak diingatkan agar selalu kembali kita mengadu kepada Allah yang paling utama, sebagaimana Rasulullah mengadukan permohonan perlindungan kepada cucunya kepada Allah, sebagaimana juga ibunya Maryam memohonkan perlindungan langsung kepada Allah. Dan kepada kita sebagai manusia, kalau kita curhat, kita datangi tempat yang tepat. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dan ini penting, sangat penting agar kita tidak salah jalan, agar kita mendapatkan bimbingan hidayah ya dari orang-orang yang memberikan kepada kita petunjuk ya, hidayatul irsyad,
Kalaupun hidayah taufik itu semua adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan doa kafir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekhilafan ana, kekurangan ana, dan juga ilmu yang terbatas dari ana. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing langkah hidup kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.